Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kembali berjumpa dengan saudara semua dalam channel Pastor DHI. Saya berdoa saudara semua yang melihat tayangan-tayangan ini tetap dipelihara oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara, sebelum kita melihat tayangan video yang luar biasa ya dari Pastor Andi Simon, seorang yang menggunakan tabung oksigen, saudara, tiba-tiba harus dilepaskan ya. Kenapa saya bilang tiba-tiba, tanpa proses ya, setelah didoakan. Dan ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa buat saya, kuasa Tuhan bekerja. Secara logika, orang yang menggunakan tabung oksigen berarti hidupnya bergantung kepada oksigen tabung itu, saudara. Dan secara ilmu kedokteran, ketika dilepaskan itu bisa hal fatal terjadi, bahkan nyawa bisa jadi taruhannya, saudara. Kondisinya dari mana ini? Kami dari Sumatera Utara. Jadi Pastor tidak melihat ya dari Sumatera atau dari manapun begini. Video ini naik nanti bukan berarti Bapak Ibu datang ke sini, tidak. Anda sakit ke rumah sakit lah, tapi kalau Anda melihat ini kondisinya, rasanya kondisi begini Bapak tidak bisa kita tunda. Kita lihat saudara, Bapak ini sangat tegang, Setelah ini harus apa yang terjadi nggak tahu, dilepaskan tapi alasan oksigen kemanusiaan aja. dari Dia datang, hidungnya. dengan tabung oksigen, saya nggak tahu setelah ini nafasnya masih ada apa tidak. Tapi demi kemurahan Tuhan, saya hamba Tuhan akan Dan menyembuhkannya. pernyataan Pastor Andi In Simon Jesus' sangat luar biasa. Dia punya keyakinan untuk menyembuhkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, kita lihat ya di layar, Bapak ini sangat tegang. Ini sesuatu yang sangat mendebarkan jantung kita, saudara ya. Saya pun ketika melihat ini sangat-sangat deg-degan. Tetapi kuasa Yesus itu luar biasa, dan Tuhan tidak pernah mempermalukan umatnya yang meninggikan namanya. Kita melihat Pastor Andi Simon sedang mendoakan. Dan menyuruh keluar dari mobil, melepaskan selang di hidungnya ya, tersambung dengan oksigen. Dan kita lihat ternyata sangat kuat, penuh kekuatan dan energik. Dan berjalan bersama dengan Pastor Andi Simon naik di atas pendakian, saudara. Wow, dan lari sangat luar biasa ya, semangat luar biasa. Puji Tuhan, Yesus yang dimuliakan. Wow, dan celananya melorot ternyata, saudara, sakit semangatnya. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa. Luar biasa, saudara. Dahsyat Tuhan kita. Tuhan Yesus yang dimuliakan terus untuk terjadi lebih banyak lagi mujizat-mujizat yang dilakukan oleh hambanya Pastor Andi Simon, dan Indonesia dilaut oleh Tuhan, dan nama Yesus ditinggikan di bangsa ini dan bahkan seluruh dunia. Amin. Nah, saudara, Pastor Andi Simon memberikan satu pernyataan dari channel dia sebelum melakukan itu, bahwa memang saat itu dalam kondisi pandemi dan aturan pemerintah bahwa tidak boleh ada penyembuhan, saudara ya. Jadi seperti itu kurang lebih aturannya, saudara, di tempat Pastor Andi Simon ya. Namun demikian, Pastor Andi Simon menjelaskan bahwa dengan sangat harus melakukan itu karena nyawa daripada seseorang. Saudara, ini hal yang sangat dilema menurut saya yang harus dihadapi oleh Pastor Andi Simon. Kenapa? Karena satu aturan harus dilanggar demi menolong nyawa seseorang. Kalau Anda di posisi ini bagaimana? Tetapi ini sering terjadi kasus-kasus yang ada di dalam Alkitab. Seperti di dalam Markus pasal 3 ayat 1, di mana Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Berbunyi seperti ini, saudara.
Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Nah, kasus yang terjadi dihadapi oleh Tuhan Yesus ketika masuk di dalam rumah ibadat pada hari Sabat, lalu menyembuhkan orang yang lumpuh yang mati tangannya sebelah. Lalu diamat-amati oleh orang Farisi ahli-ahli Taurat yang hanya ingin mencari-cari kesalahan. Jadi ciri-ciri ahli Taurat dan orang-orang Farisi adalah mencari-cari kesalahan untuk menyalahkan Tuhan Yesus. Sekarang terjadi seperti itu. Banyak ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ya, mencari-cari kesalahan. Lalu mereka menggunakan nama, kalau di Perjanjian Baru ya saudara, menggunakan nama Allah juga untuk menghakimi Tuhan Yesus. Wah, dia melanggar perintah Allah. Dia melanggar perintah Elohim untuk berbuat baik pada hari Sabat. Karena pada hari Sabat tidak boleh ada aktivitas atau melakukan pekerjaan. Dan ini ternyata Tuhan Yesus merubah kebiasaan itu. Pada hari Sabat dia harus menyembuhkan orang. Yang mana lebih utama? Menyembuhkan seseorang, tetapi kita harus mengorbankan aturan daripada mengikut aturan tapi nyawa itu tidak tertolong, saudara. Nah, ada beberapa orang hamba Tuhan yang fanatik, yang menggunakan Alkitab menyerang hamba-hamba Tuhan yang lain. Oh, tidak ada di dalam Alkitab ditulis seperti ini bahwa sengaja dilakukan KKR kesembuhan. Seperti Pendeta Muriwali. Kalau begitu, kasus yang dilakukan Pastor Andi Simon mencabut oksigen dari seseorang, saya tidak melihat ada kisahnya di dalam Alkitab. Jadi karena tidak ada kisahnya di dalam Alkitab, maka yang dilakukan oleh Pastor Andi Simon itu salah. Saudara, disinilah kita harus memahami rencana dan kehendak Tuhan. Dalam Efesus 5 ayat 17 dikatakan seperti ini. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saya mau tanya kepada saudara semua, bahwa ketika menyembuhkan orang, mencabut oksigen, yang tadinya orang tergantung kepada oksigen, lalu menyembuhkan, mencabut oksigen itu dan mendoakan di dalam nama Yesus, lalu sembuh. Saya mau tanya, apakah itu kehendak Elohim atau melanggar kehendak Elohim? Dijawab, saudara. Memang tidak ada ditulis dalam Alkitab kasus-kasus seperti ini. Tetapi kita tahu bahwa setiap yang baik, yang berkenan kepada Elohim adalah kehendaknya. Ini adalah kehendak Tuhan ketika kita menyembuhkan orang. Karena Tuhan menyuruh umat-umatnya, murid-muridnya untuk pergi menyembuhkan orang, mengusir setan. Itulah kehendak Elohim. Jadi jangan demi aturan kita menggunakan nama Elohim, kemudian menyerang hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, yang memang notabene tidak ada persis kasusnya di dalam Alkitab. Saudara, kita harus tahu, jangan kaku. Tuhan itu kreatif. Jangan terpola yang hanya tertulis di Alkitab. Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa masih banyak hal-hal lain yang ditulis oleh Yesus. Tetapi kalau itu ditulis dalam kitab semuanya, dunia ini tidak muat untuk menampung kitab itu. Karena itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakan mengerti kehendak Tuhan. Waktu orang ditolong, disembuhkan, apalagi di dalam nama Yesus, itu adalah kehendak Tuhan. Itu dari Tuhan. Jadi Pak Muriwali, itu bukan dari setan. Saudara yang melihat tayangan ini, siapapun Anda, semoga Anda memahami kehendak Elohim dalam hidup kita, saudara. Kadang-kadang orang mengejek kita, kadang-kadang orang mencela kita, bahkan orang mengatakan ini melanggar aturan. Bahkan lebih parahnya menggunakan Alkitab, saudara, demi untuk kita melakukan kehendak Tuhan. Bayangkan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menyerang Yesus menggunakan tradisi-tradisi, kebiasaan-kebiasaan. Tetapi Yesus datang untuk memberikan satu warna yang baru.
menolong orang lain, menyelamatkan orang lain, menyembuhkan orang lain. Jadi pola pelayanan Tuhan Yesus dan murid-muridnya itu adalah pola yang sangat luar biasa, yang alkitabiah, tanpa harus mengedepankan ilmu-ilmu teologi ya, yang memang tidak ada kaitannya dengan cara-cara pelayanan Tuhan Yesus, saudara. Sering saya mengatakan bahwa tidak usah ditafsirkan seperti itu. Di dalam Efesus 5 jelas dikatakan bahwa janganlah kamu bodoh, usahakan mengerti kehendak Tuhan dalam hidupmu. Kita tahu yang kita lakukan berbuat baik dan benar, mendoakan orang sakit, itulah kehendak Tuhan. Demi aturan itu bisa dilupakan, karena aturan itu yang buat adalah manusia. Aturan-aturan, doktrin-doktrin itu yang buat adalah manusia. Bapak-bapak gereja. Yang lebih tinggi adalah firman Tuhan, Alkitab. Kita harus belajar kepada kebenaran Alkitab. Itu sebabnya ketika orang lebih mengutamakan doktrin, dogma, aturan-aturan gereja daripada kebenaran firman Tuhan, maka kebenaran yang sesungguhnya itu akan hilang demi doktrin, demi dogma, demi teologi. Saya tidak mengatakan bahwa teologi itu salah, tidak. Tetapi firman Tuhan harus dijunjung tinggi di atas semua ajaran. Seperti itu, saudara. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini, saudara, suatu kebenaran buat saudara semua. Untuk kita hidup dalam Kristus. Untuk kita melakukan kehendak Tuhan di akhir zaman ini. Amin. Ini saudaraku, ya, diberkati channelnya. Amin. Amin. Ya, channel yang dia buat pelayanan medsos, baik dalam karirnya, dalam pelayanannya, diberkati. Ya, semua pemirsa yang menyaksikan ini, tolong subscribe dan notifikasi biar jadi berkat lebih banyak orang. Tuhan berkati ya.